عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين
وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أعوذ بالله من الشيطان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mab'ad. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibn Malik. Semoga siaran lancar, gambar jelas, suara jelas, tidak ada halangan suatu apapun juga insyaallah. Dan semoga kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa bi sanadil muttasil musannif rahimahullah qala warfa bi wawin wa bi yajrur wa ansibi salima jami'a amirin wa mudhnibi. Itu bait yang ke-35 yang telah kita bahas baitnya pada pertemuan sebelumnya, dan juga telah kita bahas sebagian syarahnya, yaitu untuk paragraf yang ada di layar monitor, itu paragraf yang 1 sama 2. Insyaallah malam ini kita mulai membahas dari paragraf yang ketiga. Ikhwani fillah, dalam pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa jamak mudzakkar salim, kemudian asma khamsah, kemudian isim tasniyah, ketiga hal ini itu dari segi pengeropannya adalah ditandai dengan perubahan suatu huruf. Ja'al muslimuna wa ra'aitul muslimina, dari lafaz al-muslimuna menjadi al-muslimina. Itu telah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Saat rafa ditandai dengan wawu, saat nasab sama jar ditandai dengan huruf ya. Kemudian dalam bait tersebut al-musannif rahimahullah beliau mengatakan salima jam'i amirin wa mudnibi, yaitu untuk merofakkan ataupun merofakkan suatu hal dengan tanda wawu, dan juga menasabkan ataupun mengejarkan dengan tanda ya, itu adalah untuk jamak mudzakkar salimnya, semisal lafaz amir dan juga lafaz mudnibi. Sering kita sampaikan bahwa para nazim rata-rata ataupun sebagian di antara mereka itu membuat suatu batasan ataupun definisi dari sebuah contoh. Disebutkan contohnya, tetapi itu mewakili dari definisi ataupun suatu syarat. Sehingga saat ditanya, itu lafaz amirin wa mudnibi, itu mewakili apa? Itu adalah mewakili suatu hal yang bisa dijadikan ataupun dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Kalau seandainya syaratnya tidak terpenuhi, tidak sebagaimana kata amir dan juga kata mudnibi, maka tidak bisa dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Ini yang dibahas beliau di sini. Fa yustaratu fil jami', diperhatikan sebentar. Wa asyara biqaulihi amirin wa mudnibi. Jadi musannif rahimahullah itu beliau mengisyaratkan dengan perkataan beliau amirin wa mudnibi ila ma yujma' hadzal jam'a,
kepada suatu lafaz yang bisa dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Ini untuk lafaz yang bagaimana jenisnya? Perhatikan di sini adalah qisman. Ada dua hal. Seandainya salah satunya nanti terpenuhi syaratnya, maka bisa dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Kalau seandainya tidak terpenuhi, maka tidak diperbolehkan dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim, yaitu laki-laki banyak dengan menggunakan suatu tanda yang berupa wawu di saat rafa dan juga tanda berupa ya di saat nasab ataupun jar. Jadi nggak bisa dijamakkan dalam jamak tersebut kecuali telah memenuhi syarat. Ini perhatikan, jadi nanti dua hal yang dimaksudkan di sini oleh beliau adalah jamidun di sini dibaca dari lafaz qisman. Jamidun wa sifatun. Jadi yang pertama adalah berupa isim jamid, yang kedua adalah berupa sifat. Isim jamid dalam pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa dia itu adalah kebalikan dari isim mushtaq. Kalau yang dimaksudkan dalam isim tentang masalah jamid, maka dia bukanlah isim mushtaq. Kalau mushtaq itu adalah isim yang diambilkan ataupun turunan dari lafaz yang lainnya. Daribun itu diambil dari kata doroba, dari kata kerja doroba. Madrubun pun sama, diambil dari kata kerja doroba. Sedangkan yang jamid itu tidak diambil dari kata yang lainnya, tidak diambil dari kata yang lainnya. Ada orang namanya Zaidun, tidak diambil dari kata yang lainnya. Inilah yang disebut sebagai isim jamid. Termasuk baitun, sebuah rumah, kemudian syajaratun, sebuah pohon, itu tidak diambil dari kata lain. Maka inilah yang dimaksud dengan isim jamid. Dan nanti insya Allah dibahas oleh beliau, tidak semua isim jamid dia itu bisa dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Artinya di sini nanti ada suatu syarat yang berada dalam syarat yang lainnya. Tadi perhatikan ya, wah, tadi kan dibagi menjadi dua hal nih. Ada dua hal ataupun dua isim yang bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Artinya di situ ada dua syarat. Syarat inti yaitu yang berupa isim jamid ataupun berupa sifat. Dan nanti masing-masing dari jamid ataupun sifat di dalamnya ada syarat-syarat yang lainnya. Jadi syarat berada dalam sebuah syarat. Kita perhatikan di sini. Fa yashtaratu fil jamidi ayyakuna alaman. Perhatikan ini. Jadi disyaratkan dalam sebuah isim jamid yang mau dijadikan sebagai jamak mudzakkar salim ataupun yang mau dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim, dia itu harus berupa alam. Alam itu apa? Udah gampang-gampangannya ataupun secara mudahnya adalah nama. Adalah nama orang. Nama orang berarti dia bisa dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim. Ada orang namanya Muhammad. Ada orang namanya Muhammad. Muhammad di sini dia telah memenuhi syarat, dia itu jamid dan juga dia itu adalah berupa alam. Sehingga bisa dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim menjadi Muhammaduna. Zaidun menjadi Az-Zaiduna. Khalidun menjadi Khaliduna. Alam di sini. Kemudian li mudzakkarin. Alam ini syarat yang kedua, harus berupa mudzakkar. Harus bermudzakkar. Artinya berupa nama laki-laki. Artinya kalau seandainya ada suatu alam, ada suatu nama, cuma dia itu namanya nama perempuan. Misalnya lafaz Zainab. Zainab nama perempuan. Fatimah nama perempuan. Memang dia itu nama sebuah alam, tetapi dia itu adalah muannats. Maka tidak bisa dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Jadi kita ulang ya ikhwas sekalian, bahwa jamid saat dia itu mau dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim, syarat yang pertama harus berupa isim alam, yang kedua harus berupa mudzakkar, nama laki-laki, yang berikutnya harus berupa aqil, artinya orang yang berakal. Perhatikan,
aqilin, di mudzakkarin aqilin. Kalau nggak berakal maka tidak diperbolehkan dijamak dalam jamak mudzakkar salim. Nanti insyaallah satu persatu akan dibahas oleh beliau untuk lafaz-lafaz yang terkecualikan dari syarat-syarat yang tadi kita bahas. Kemudian khaliyan ta'i ta'nis. Tidak ada tak ta'nisnya. Tidak ada tak ta'nisnya. Ada nama laki-laki, jelas dia isim jamid, dia berakal, cuma di situ ada taknya, maka tidak diperbolehkan dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Contohnya Talha, Muawiyah, Maisarah, ataupun nama-nama yang lainnya. Hamzah, Hudzaifah tidak bisa dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim menurut sebagian ulama. Nanti insyaallah kita bahas. Wa tarkib, dan juga dari tarkib. Tarkib itu adalah susunan suatu nama yang digabungkan dengan nama yang lainnya sehingga menjadi nama satu kesatuan. Siba sama Waih misalnya, ataupun misalnya Abdu sama Allah menjadi Abdullah. Nanti insyaallah kita bahas. Perhatikan di sini, ini pengecualiannya. Fa illam yakun alaman. Ini pengecualian dari syarat yang berupa alam. Tadi yang disebutkan bahwa isim jamid itu bisa dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim kalau dia itu berupa isim alam, berupa nama orang. Kalau seandainya bukan berupa alaman, fa illam yakun alaman. Kalau seandainya bukan berupa isim alam, lam yujma' bil waw wan nun, maka tidak bisa dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim yang saat rafa ditandai dengan wawu dan saat nasab ditandai dengan ya dan juga saat jar ditandai dengan ya. Artinya saat ada suatu isim jamid cuma dia bukan nama, maka tidak bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Fala yuqalu fi rajuluna. Sehingga saat kita mendapatkan lafaz rojul itu artinya adalah satu orang laki-laki. Satu orang laki-laki. Dia itu isim jamid ataukah isim mustaq? Maka jawabannya dia adalah isim mustaq. Karena tidak diambil ataupun bukanlah suatu turunan dari lafaz yang lainnya. Dari suatu tasrifan. Bukan termasuk lafaz-lafaz ataupun yang bisa ditasrif di sana. Rojulun dia isim jamid. Cuman masalahnya dia itu bukanlah nama laki-laki. Memang artinya laki-laki. Cuman dia itu bukan nama seorang laki-laki. Sehingga kalau bukan nama laki-laki, maka tidak memenuhi syarat yang pertama. Yaitu yang harus berupa nama laki-laki. Rojulun bukan nama laki-laki dalam lafaz ini. Sehingga kalau seandainya antum mendapatkan kata rojulun dalam sebuah kitab, maka diartikan di situ adalah seorang laki-laki, bukan seorang laki-laki yang bernama rojul. Dua hal yang berbeda ya ikhwas sekalian. Saat kita mendapatkan kata rojul, misalkan ja'a rojulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki. Perhatikan, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki. Kalau ditanya itu apa kata rojulun? Kalau seandainya dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim, boleh ataukah tidak akhi? Maka jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak memenuhi syarat. Karena kata rajul dalam hadis tersebut bukanlah nama seorang laki-laki, tapi dia adalah terjemahannya seorang laki-laki, bukan nama laki-laki. Tidak ada seorang penterjemah dalam bahasa Indonesia. Kemudian saat dia mendapatkan suatu hadis, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun dari mereka menerjemahkan seorang bapak yang bernama rajul telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Lain lagi kalau seandainya misalkan bukan dalam suatu hadis. Orang Indonesia, biasa orang Indonesia namanya antik-antik. Yang penting Arab aja lah. Sehingga anaknya diberikan nama rojul. Nama rojul.
Kalau di situ ada seorang nama laki-laki yang bernama rojul, kebetulan ada anak orang lain yang bernama rojul juga anaknya si Pak Ahmad, rojul si anaknya Pak Iwan, rojul anaknya Pak Khalid. Maka saat kita menyusun dalam suatu tata bahasa Arab atau menyusun suatu insya, kita mengatakan ja'a rojuluna, ja'a ar-rojuluna, ja'a ar-rojuluna. Para rojul ataupun para laki-laki yang bernama rojul, 3 orang rojul ini telah datang. Lain kasusnya. Kita kembali ke bahasan kita. Jadi kata rojulun yang bukan menjadi nama laki-laki, dia tidak bisa dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat. Na'am idza sughira jaza. Perhatikan ya ikhwan. Ini perlu fokus sedikit. Na'am idza sughira. Oke, iya. Diperbolehkan kata rojul ini, dia itu dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Na'am, boleh untuk dijamakkan idza sughira. Kalau kata rojulun ditasghir, dari rojulun menjadi rujailun. Kalau kitabun artinya sebuah kitab. Ini adalah kitabun. Tetapi kalau ada sebuah kitab yang kecil, kita katakan kutayyibun. Kutayyibun. Artinya kitab kecil. Kalau seorang anak, bahasa Arabnya adalah waladun. Tetapi kalau anak kecil, ulaidun. Tasghir. Nanti ada pembahasan khusus bab tasghir. Ada yang berfungsi untuk litahabbub, untuk untuk mengungkapkan rasa sayang. Misalkan Anda bilang ke anak-anak, Mulaidi, anak kesayanganku. Ataupun ya beni ditasghir jadi ya bunayya, anak kesayangan. Kadang-kadang untuk tahkir, untuk meremehkan. Seorang yang bernama Makron menghina Rasulullah SAW. Ada orang Arab mengatakan rujail. Dia itu laki-laki yang sangat hina. Hadahullah. Laki-laki yang sangat hina. Rujailun, dari kata rojulun menjadi rujailun. Rujail ini yang disebut sebagai tasghir. Diikutkan wazan fu'ailun ataupun fu'ailun. Nanti ada pembahasan khusus masalah hal ini. Di sini beliau mengatakan na'am idza sughira. Jadi kata rojulun, dia itu dimungkinkan untuk dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Idza sughira. Kalau kata rojulun ini ditasghir, dari rojulun menjadi rujailun. Menjadi rujailun. Kita perhatikan. Sehingga saat sudah dikatakan rujailun, maka diperbolehkan dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim rujailuna. Kalau rujailun adalah satu orang laki-laki kecil. Bisa bermakna tasghir, bisa bermakna tasghir, bisa bermakna tahabbub. Nanti ada sekitar 8 ataupun mungkin ada sekitar 7 fungsi dari sebuah tasghir. Tergantung yang ngomong ini maksudnya bagaimana. Di sini kita menggunakan makna yang umum saja, bahwa rajulun saat ditasghir menjadi rujailun artinya adalah laki-laki kecil ataupun laki-laki mini. Saat laki-laki ataupun rujailun yang diartikan laki-laki yang kecil ini, saat dia sudah ditasghirkan menjadi rujailun, artinya laki-laki yang kecil, laki-laki yang kecil. Kalau sudah yang kecil, ada kata-kata yang ya ikhwah. Dan kata-kata yang dalam bahasa Indonesia itu adalah sebagiannya merupakan suatu sifat. Kalau dia adalah merupakan suatu sifat, maka dia masuk dalam kategori isim mustaq. Isim mustaq. Sehingga diartikan yang di sana. Kalau masuk dalam kategori isim mustaq, maka dia adalah sifat. Kalau sifat, maka dia masuk dalam kategori yang kedua. Tadi kan 2 hal nih yang diperbolehkan dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim. Yang pertama adalah isim jamid, yang kedua adalah sifat. Berarti untuk rujailun dia merupakan sifat. Kalau sudah sifat laki-laki, maka diperbolehkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Nanti bahasan sifat insyaallah ada bab tersendiri.
Tadi ikhwan. Kenapa kata ujailun di sini kok bisa dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim sehingga di sini ada huruf wawu dan juga huruf nun? Li'annahu wasfun. Perhatikan, karena tasghir itu dia adalah wasfun, adalah sebuah sifat. Imam Ar-Radhi rahimahullah dalam kitab Syarh Syafiyah Ibnu Hajib, beliau mengatakan bahwa wa'lam annahum qasadut tasghir wan nisbah al-ikhtisara. Perhatikan, ketahuilah bahwa orang-orang Arab itu mereka saat mentasghir ataupun membuat suatu nisbat, maksudnya adalah untuk meringkas suatu perkataan. Membuat suatu perkataan biar ringkas, padat, tanpa bertele-tele omongannya. Sebagaimana dalam jamak mudzakkar salim, sebagaimana dalam isim tasniyah, adalah untuk meringkas suatu perkataan, termasuk perwujudan adanya suatu dhamir. Kenapa kok perlu ada dhamir? Karena untuk meringkas suatu perkataan. Pernah kita bahas sebelumnya. Saat kita mengatakan ja'a Zaidun wa Zaidun wa Zaidun, berapa detik saja itu kita ngomong ja'a Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Daripada panjang-panjang bertele-tele, udah cukup dikatakan ja'a Az-Zaiduna, mewakili ja'a Zaidun Az-Zaidun. Walaupun toh seandainya yang bernama Zaid itu berjumlah sampai jutaan, miliaran nama orang bernama Zaid, cukup kita katakan ja'a Az-Zaiduna, meringkas suatu perkataan. Begitupun untuk tasghir, membuat suatu perkataan menjadi ringkas. Nanya ke antum, dan antum menjawab sendiri-sendiri. Kira-kira lebih pendekan mana, lebih singkat mana? Saat kita mengatakan rojulun soghirun sama rujailun, artinya mereka yang sama. Rojulun soghirun sama rujailun, ringkasan yang saat kita mengucapkan rujailun. Rujailun sama dengan rojulun soghir. Lebih ringkas di situ. Itu maksud dari sebuah tasghir. Begitupun untuk penisbatan ya ikhwas sekalian. Untuk penisbatan. Saat kita mengatakan misalkan Abu Muhammadin Indonesiun, Abu Muhammadin orang Indonesia, ataupun bernisbat, berafiliasi, ataupun berbangsa Indonesia. Indonesiun, Abu Muhammadin Indonesiun, Abu Muhammad orang Indonesia, ataupun berbangsa Indonesia, ataupun berwarga negara Indonesia. Ini yang disebut nisbat ya ikhwas sekalian. Nisbat itu pun sama, adalah untuk meringkas suatu perkataan. Karena kenapa? Kalau seandainya tidak ada nisbat, maka perlu mengatakan Abu Muhammadin mansubun ila Indonesia, mansubun ila Indonesia. Abu Muhammad dinisbatkan ke bangsa Indonesia. Panjang kata-katanya, mansubun ila Indonesia. Cukup dikatakan Indonesiun atau Indonesi. Kufiyun cukup dikatakan Kufiyun, orang Kufah, daripada mansubun ilal Kufah. Lebih ringkas menggunakan nisbat. Jadi nisbat itu adalah maksudnya adalah untuk meringkas juga, untuk meringkas suatu perkataan. Jadi ini nanti ya ikhwas sekalian berarti termasuk nisbat ataupun suatu lafaz yang ada ya nisbahnya. Termasuk tasghir itu adalah ada unsur sifat di dalamnya. Kalau tasghir artinya, perhatikan ya ikhwah. Kita perhatikan di layar monitor sebentar. Tadi rojulun itu artinya adalah rujailun artinya adalah rojulun soghirun. Apakah di sini ada sifatnya? Naam, ada sifat. Mana sifatnya? Ini yang berupa sifat musyabbihah bismil fa'il. Kata soghirun artinya yang kecil. Berarti di situ ada sifatnya. Ada unsur wasfunnya. Begitupun untuk nisbat, ya nisbah. Perhatikan ini penambahan informasi di luar materi yang kita bahas. Berhubung tadi disampaikan oleh Syekh Al-Imam Ar-Radhi rahimahullah dalam kitab Syafiyah Ibnu Hajib, perhatikan. Misalkan kata Al-Kufi.
Ini artinya di sini ada ya nisbah, ya yang mempunyai arti berbangsa atau menisbatkan atau mengafiliasikan. Ini disebut sebagai yaknya ya nisbah. Ini artinya adalah mansubun ilal Kufah, dinisbatkan kepada Kufah. Di sini antum perhatikan ada kata mansubun. Mansubun artinya dinisbahkan, dinasabkan, dinisbahkan. Ini menggunakan isim fa'il, isim maf'ul afwan. Isim maf'ul berarti kalau isim maf'ul dia adalah termasuk isim sifat, mempunyai arti yang dinisbahkan. Ini adalah sebuah tasfir. Sehingga ya kawan sekalian, termasuk nanti ada sebagian ulama menggunakan suatu ungkapan bahwa ya lafaz yang ada ya nisbahnya itu adalah syabih bismil maf'ul, ataupun suatu lafaz yang diserupakan dengan isim maf'ul, termasuk fi'il mabni majhul, termasuk syabihun bismil maf'ul, termasuk suatu lafaz yang diserupakan dengan isim maf'ul, termasuk isim mansub ini, yaitu suatu lafaz yang diberikan ya nisbah di dalamnya. Kita kembali ke pembahasan semula ya kawan sekalian. Masya Allah, kelupaan ganti sin ke yang ada papan tulisnya sebentar ya kawan. Kita perhatikan. Itu kata rojulun. Rujailun artinya rojulun sawirun. Ada kata sawirun, berarti sawirun di situ dia adalah ada unsur nisbah apa? Ada unsur sifatnya, yaitu mempunyai arti sifat yaitu yang. Di sini untuk kata sawirun termasuk isim sifat musyabbihah bismil fa'il, isim sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Kemudian kata kufiyu, al-kufiyu ataupun kufiyun di situ artinya adalah mansubun ilal Kufah. Mansubun ilal Kufah artinya dinisbahkan kepada Kufah. Artinya mansubun di situ adalah termasuk isim maf'ul, diikutkan pola ataupun wazan maf'ulun. Kalau maf'ulun berarti dia isim maf'ul. Isim maf'ul artinya adalah yang dinisbahkan. Madrubun yang dipukul. Maktubun yang ditulis. Ini adalah isim maf'ul. Kalau isim maf'ul saat diterjemahkan di situ ada kata yang, maka dia termasuk isim sifat. Maka dia termasuk sifat. Kita kembali ke pembahasan semula ya, wah. Wa in kana 'alaman li ghairi ma. Sebentar ya, ikhwah, kita ingatkan lagi. Tadi kata rajulun tidak diperbolehkan untuk dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Kecuali dia itu dinisbahkan yang pertama. Yang kedua adalah kecuali kata rajulun itu dijadikan sebagai nama orang. Kalau nama orang, maka dia masuk dalam kategori isim alam. Tetapi saat tidak dijadikan sebagai nama orang, maka dia tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat, sehingga nggak boleh kita katakan rajuluna. Kemudian wa in kana 'alaman li ghairi mudzakkarin lam yujma' bihima. Perhatikan, ini adalah pengecualian syarat yang berikutnya. Perhatikan, ada nama orang, tapi namanya di sini bukanlah nama laki-laki li ghairi mudzakkarin, bukan nama laki-laki. Artinya nama seorang perempuan tidak bisa dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim. Ada orang perempuan yang bernama Zainabun. Tidak boleh kalau misalnya di situ ada Zainab banyak, ada orang perempuan yang Zainab banyak di sana, maka nggak boleh kita katakan ja'at az-Zainabuna, para Zainab telah datang. Tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Memang dia itu isim jamid, memang dia itu isim alam, tetapi dia bukanlah nama laki-laki. Karena Zainab adalah nama perempuan. Sehingga tidak boleh dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim, kecuali ada laki-laki bernama Mas Zainab, Zainab, Pak D Zainab. Kalau seandainya ada, kebetulan banyak yang menggunakan nama Zainab yang mestinya untuk perempuan digunakan untuk nama laki-laki, maka diperbolehkan. Telah keluar dari nama kenamaan perempuan, digunakan sebagai nama laki-laki, sehingga sah kalau kita mengatakan ja'a az-Zainabuna, para bapak Zainab banyak telah datang.
telah datang. Tapi seperti orang Indonesia nggak ada nama laki-laki yang bernama Zainab. Sepengetahuan ana tidak ada. Fala yuqalu fi Zainaba, maka tidak diperbolehkan diucapkan pada nama Zainab. Tak dijamakan, nggak boleh diucapkan Zainabuna, dijamakan dalam jamak mudzakkar salim, tidak diperbolehkan. Alhamdulillah selesai untuk pembahasan ini, belum selesai sampai terakhir. Ini sepertinya beberapa kali pertemuan baru selesai untuk pembahasan jamak mudzakkar salim. Kita sampai ini insyaallah kata Zainab tidak boleh dijamak dalam kata Zainabuna. Pekan depan insyaallah kita bahas wa kadza in kana alaman limudzakkarin ghairi aqilin. Insyaallah kita bahas dalam pembahasan tersebut. Sebelum anak tuh ikhwah sekalian, anak ingatkan bagi teman-teman yang mau mengikuti kelas jurumiyah ataupun ngaji jurumiyah ataupun mutamiyah jurumiyah, nanti insyaallah kita mulai bulan November tanggal 7 insyaallah, tanggal 7 atau tanggal 11, pokoknya antara dua tanggal tersebut itu nanti dibuat bergantian dengan Alfiyah Ibn Malik. Kita buat gantian jadwalnya insyaallah. Berarti selama sebulan itu ada satu kitab dibahas dua kali untuk Ibnu Aqil, 2 kali untuk Mutammimah ala Jurumiyah. Jadi bagi teman-teman yang mau mengikuti segera untuk mendaftarkan dirinya, dan juga khususnya untuk teman-teman yang masih agak kesulitan untuk mengikuti Alfiyah Malik, bisa juga sekalian mengikuti Mutammimah Jurumiyah. Lagian kan waktunya sama, jadwalnya sama. Silahkan pergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Semoga membawa manfaat untuk antum dan juga untuk dakwah antum ke depan-depannya, untuk keluarga antum, untuk murid-murid antum semuanya insyaallah ya rabbal alamin. Dan semoga kita memanen pahala nanti saat berada di akhirat insyaallah ya rabbal alamin. Insyaallah kita cukup sekian pembahasan saat ini. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.